Halo Nawa, welcome back di acara Racing Reaction Galing bersama saya Mamit ya. Selamat datang di acara yang tidak berfaedah ini. Dan oh ya, selamat datang tahun 2023. Nah, gimana nih? Eh, Gimana nih dengan resolusi 2023? Apakah kalian punya resolusi ya kan? Jadi semoga resolusinya terkabulkan ya, walaupun mungkin menumpuk dari tahun 2022. Yang kemarin gimana guys? Tahun 2022 resolusinya udah tersampaikan apa terlaksana belum, atau cuma sekedar imajinasi atau gimana? Ya semoga di 2023 eh, lebih baik lah ya, lebih baik gitu. Dan kemarin kalian gimana guys? Waktu apa perayaan apa malam tahun baru kalian kemana? Karena ya apa ya? Bisa dibilang acara mainstreamnya tahun baru itu kan paling apa ya? Bakar-bakar ya kan. Kayak apa namanya? Bakar jagung biasanya, atau bakar sosis gitu, atau bakar-bakar foto-foto mantan, bakar rumah. Enggak. Ya pokoknya cara mainstreamnya biasanya kayak gitu ya, atau kumpul-kumpul biasanya ya kan. Apa namanya, kumpul sama teman, kumpul sama apa pacar, atau mungkin sama keluarga gitu ya. Kumpul-kumpul ya bisa di rumah, biasanya kumpul-kumpul di rumah bareng apa kayak bakar-bakar atau ada acara gitu, atau biasanya ngumpul sama teman sama pacar terus apa namanya countdown ke sebuah tempat terus melakukan penghitungan mundur ya kan. Itu sering banget tuh biasanya di spot-spot gitu kan, karena kan kayaknya ini yang apa ya, tahun baru di mana kayaknya udah pandemi udah tinggal udah nggak ada ya, atau ya pokoknya intinya tahun baru di mana udah bisa lumayan bebas lah gitu ya. Jadi mungkin pada kumpul-kumpul sama temen, mungkin sama pacar, eh, ke sebuah tempat yang biasanya di situ ada kembang api terus kayak menghitung mundur gitu. Atau mungkin kalian kumpul-kumpul di OVO, mungkin di OYO. Kumpul kebo, astagfirullah. Masih aja ya. Pasti ada tapi. Kumpul di OYO. Ya, ya semoga di tahun 2023 ini ininya bisa lebih baik gitu kan. Kalau ya yang belum dapat kerja semoga bisa dapat kerja ya. Yang ya apa namanya skripsi cepat selesai gitu kan. Terus semoga yang apa namanya punya yang udah kerja gitu kan bisa betah di tempat kerjanya gitu kan. Karena kan cari kerja sekarang susah bro ya. Jadi ya semoga kita semua bisa step by step jadi lebih baik gitu kan. Kalau mungkin yang belum punya pacar semoga bisa dapat punya pacar gitu kan. Yang belum punya gebetan semoga dapat gebetan. Yang mungkin yang cowok yang belum dapat jodoh bisa didekatkan dengan jodohnya, atau yang cewek belum punya pendamping hidup, teman hidup ya bisa didekatkan dengan pendamping hidupnya gitu kan. Sorry mungkin suaranya karena angin gede banget bro di sini, nggak tahu deh. Angin gede banget, cuaca lagi nggak enak juga, buat kalian juga hati-hati. Mungkin juga buat cowok yang sudah punya istri ya, semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, semoga cepat dikasih momongan juga, semoga keluarganya langgeng gitu kan. Dan juga cowok cewek yang punya suami ya, semoga suaminya tidak diembat sama ibu. Bukan diembat, semoga suaminya nggak ngembat ibu sendiri. Nggak ya gini ya. Eh, gue tuh jujur prihatin ya, kayak ceritanya astagfirullah kok gini banget gitu loh. Sorry gue agak sedikit batuk, tapi gimana ya, ada prihatinnya, ada kayak sedihnya, tapi juga ada kayak lucunya gitu. Nggak gini ya, eh ceritanya ini kan Mas Duren, kok Mas Duren, ya kita anggap, aku nggak tahu namanya sih ya, kita anggap aja dia Mas Duren lah. Mas Duren, ibunya mbaknya ini Mbak Melati, ibunya ini Bu Mawar lah ya gitu. Kalau gue pernah lihat salah satu komen yang lucu banget, katanya itu Mas ini dikasih Hello Tin malah minta unlin gold. Nggak gini ya,
buat Mas Duren gitu kan. Gue yakin bro, Mas Duren ini wibu kalau menurut gue bro. Gue berasumsi kayak gitu karena gini. Ini bagi wibu ya. Kalau kalian bukan wibu juga, jadi gue mau kasih tahu kalian salah satu light novel. Jadi gini, kenapa gue bilang Mas Duren ini adalah wibu? Karena ada salah satu light novel. Light novel itu novel yang di tengah-tengahnya kadang ada ilustrasi gambarnya gitu. Sebenarnya ya novel sama aja, tapi cuma ada gambarnya di beberapa part gitu. Jadi light novel ini judulnya itu Musume Janakute Mama ga Sukinano ya. Autornya atau penulisnya gue nggak tahu siapa ya, kita anggap aja Pak Joni lah ya. Jadi Pak Joni ini nulis Musume Janakute Mama ga Sukinano. Nah, inti dari cerita dari novel ini adalah jadi ada seorang cowok gitu kan. Cowok ini tuh tetangga dekat sama si ibu dan anaknya ini, anaknya cewek. Dan mereka itu kayak childhood friend, kayak apa namanya, teman dari kecil lah. Jadi ya nggak dari kecil sih, maksudnya kayak si cowok ini udah sering main sama anaknya. Nggak, maksudnya bermain bukan ya maksudnya anak si laki ini bermain sama si anak ibu ini udah lama gitu loh, dan sampai mereka tumbuh gede semuanya. Dan ibunya si cewek ini mikir ya si laki sama si cewek ini ya udah pacaran gitu loh, udah deket gitu loh. Nah, ternyata sebenarnya si cowok ini punya misi, dia itu ngedeketin anak si cewek. Sebenarnya itu ada kedok untuk ngedeketin ibunya, atau bisa dibilang si cowok ngedeketin anak si cewek buat ngedeketin ibunya sebenarnya. Jadi dia ini sukanya sama ibunya. Lah Mas Duren ini nggak ngedeketin lagi bro, dinikahin anaknya. Nggak ngedeketin lagi, dinikahin anaknya. Terus selingkuh sama ibunya. Ini Pak Joni, penulisnya Pak Joni tadi, sungkem Mas sama sampean Mas. Kalau ketemu sungkem sama sampean, denger cerita sampean. Astaga. Ini kayaknya mereka berdua ini ya harus ditemuin nih bro. Nih Pak Joni sama Mas Duren ini harus ditemuin bro. Ini kalau mereka kedua ketemu nih ya, pasti Mas Durennya itu bilang ke Pak Joninya ini, sorry ya bro, ending cerita lu gua spoilerin dulu. Nggak semuanya Mas direalisasikan, nggak semuanya ya, ini udah bukan realisasi, ini hiperbola, ini nggak cuma ngedeketin loh, dinikahin. Karena gini ya, Mama Hot, Mama Hot, bukan Mahmud ya, kalau Mahmud kan mama muda. Mama Hot atau mungkin orang sering bilang itu MILF ya, MILF yang wajah dan bodinya itu 20 tahun lebih muda. Mungkin MILF ini gini ya, kenapa bisa 20 tahun lebih muda, mungkin dia pakai yang produk Teeth X Miracle. Itu kayaknya nggak cuma di muka bro, jadi ke seluruh tubuh ya, diolesin ke seluruh tubuh gitu. Jadi yang 20 tahun lebih muda itu nggak cuma mukanya, tapi sebadan-badannya. Oke, gua balikin lagi ya. Jadi MILF yang body sama wajahnya 20 tahun lebih muda ya, yang bodinya itu udah bukan kayak gitar Spanyol lagi bro, itu udah kayak bass betot. Lo tau nggak bass betot gitu? Yang itu bass betot yang ada di pantun, yang gitarku petik, bassku betot. Anaknya cantik, emaknya yang kuajak main film Gatot ya. Pikiran Anda jangan kotor dulu. Nggak, maksud gue gini ya, MILF yang kayak gitu itu ya cuma ada di manga gitu loh bro, cuma ada di anime, nggak ada di kehidupan. Ada sih beberapa, tapi kan kebanyakan ya udah lemes gitu loh. Yang ada itu kayak contohnya ya itu sulol ya, suami tolol, udah dikasih cewek spek anime loh, masih diselingkuhin juga. Emang kadang laki-laki suka tolol ya. Saya juga laki-laki sih, tapi kayaknya saya tidak setolol dia deh. Kalau dikasih yang mana ya saya mau ya. Anda juga mau kan? Enggak, tapi
Gini ya, yang kayak gitu ya cuma ada di manga, Mas. Jadi kehidupan nyata itu jarang. Gitu loh. Oke. Nah, terus kemarin gue inget banget, baru kemarin itu gue ada cerita, kayaknya ini bakalan viral juga karena udah banyak banget komennya di Twitter lagi-lagi. Jadi ceritanya itu gini, ada kita sebut saja masnya ini Mas Jeruk, mbaknya ini Mbak Anggrek, ibunya ini ibu Dahlia lah, ibu Dahlia. Nah, jadi si ceritanya ini si Mas Jeruk itu dia itu disukai sama Mbak Anggrek dan Bu Dahlia. Jadi anak ibu ini suka sama cowok yang sama. Padahal cowoknya ya kayaknya sih nggak bapak-bapak banget ya. Kenapa ini dua orang bisa suka sama orang yang sama? Tapi gini, jadi dua-duanya suka sama orang yang sama. Ininya seperti itu. Nah, sebenarnya gue yakin juga ini kayaknya si Mas Jeru ini wibu juga, karena gini, ada salah satu cerita, ini manga, ada juga manga itu komik ya, bisa dikatakan komik lah kalau Indonesianya, atau di animenya juga ada. Jadi judulnya adalah Domestic na Kanojo, itu karyanya Kei Sasuga ya, pokoknya itulah. Nah, gini, cerita dari Domestic Kanojo itu intinya adalah ada cewek dan kakak si cewek itu suka sama cowok yang sama. Nah, si cowok pertamanya suka sama mbaknya dulu, habis itu mbaknya ngilang, terus suka sama si adiknya. Udah berkembang jauh, udah mau dinikahin, tapi ternyata kemudian mbaknya balik, dan pada akhirnya si cowok ini malah nikah sama mbaknya, dan adiknya harus mengikhlaskan si cowok ini buat mbaknya. Nah, cerita ini tuh sama, bro. Tapi ini tuh nggak cuma tapi maksud gua emang beneran ada ternyata. Jadi pada akhirnya si Mbak Anggrek ini harus mengikhlaskan Mas Jaruk nikah sama Ibu Dahlia, ibunya sendiri. Tapi ini kan kalau di Kei Sasuga, di ceritanya Domestic Kanojo ini kan antara mbak sama adik. Ini bukan mbak sama adik lagi, bro, emak sama anak loh. Maksud gua, aduh, Indonesia ini kenapa ya? Ini Mas Jalo, Kei Sasuga. Kalau denger ceritanya Mas ya, udah gak nulis lagi, udah berhenti jadi penulis, pindah jualan batagor di Jepang, Mas. Astaga, orang Indonesia itu terlalu random banget ya. Maksud gua, lagian gini ya Mas ya, penulis di Jepang itu mereka berimajinasi dijadikan sebuah karya seni atau cerita. Lah, ini masalahnya, kalian itu berimajinasi, punya referensi, baca cerita yang gue yakin mereka ini kayaknya wibu ya, terus kemudian dijadiin kenyataan gitu loh. Itu yang what gitu loh, kayak ucapannya gak masuk akal, bro, tapi ada. Dan ya, untuk dua mas-mas ini ya, gua nggak tahu sebenarnya mereka wibu apa enggak, gua cuma yakin aja. Cukuplah referensi kalian itu di situ aja ya. Referensi kalian jangan tambahin sama dojin. Karena nanti jadinya keluarga, ya ada di salah satu cerita, keluarga bahagia di mana emaknya sama anak laki-laki, bapaknya sama, yang tahu-tahu aja ya. Dan apa sih, Cok? Astagfirullahaladzim. Mending kita ngomongin Fajar aja. Dia anak viral banget ya. Maksud gua gini, sebelumnya gue itu I feel you, Mas Fajar. I feel you ya. Gue gimana ya? Gue itu bisa merasakan apa yang Fajar rasain karena gue pernah ada di posisinya Fajar gitu loh. Jadi sebenarnya sebagai manusia, gue itu bisa ngerasain apa yang Fajar rasain. Ya mungkin nggak terlalu sama sih. Jadi intinya si Fajar ini yang viral itu, dia itu diputusin sama ceweknya, kemudian dia jadi sad boy gitu. Nah, gue juga pernah. Jadi kayaknya si Fajar ini kayak nggak bisa ngelupain ceweknya gitulah, susah gitu sampai nangis gitu. Ya gue bisa ngerasain itu karena gue juga pernah. Jadi dulu gue pernah ditinggal sama mantan.
mantan gue yang pertama, dan gue susah banget itu ngelupainnya sampai setahun lebih gitu kayaknya ya. Tapi maksudnya spiritnya itu sama gitu loh, jadi gue bisa ngerasain apa yang dia rasain. So ya menurut gue ya itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Terus sampai katanya kan si cewek itu dia itu apa namanya, mutusin karena fokus ke pelajaran. Ya ceritanya 11-12 sama mantan gua dulu ya, yang pertama itu ya sama, kayaknya sama gitu loh. Cuma maksud gua yang mau gua sampaikan ini adalah gua bisa tahu lah setidaknya gimana perasaan dia. Tapi gini Mas ya, tapi gini. Buat Fajar ya, gua tuh yakin sebenarnya cewek lu itu bukan mutusin lu itu bukan karena pelajaran aja, tapi karena lu tolol Mas. Lu tolol. Nggak gini ya, gua nggak ada nggak mau musuhan sama orang, gua nggak mau musuhan sama fansnya Fajar kalau ada. Gua tapi gini bro, kenapa sih gua bisa sampai berspekulasi kayak gini? Karena gua lihat video dia, oke? Gua lihat video dia itu waktu di beberapa podcast lah, dan dia itu kayak lu tau lah di podcastnya Denny Cagur gitu kan, Bang Denny Cagur, dia itu kayak ditanyain siapa yang lebih tua di antara dia itu ditanyain saudaranya ada berapa, terus yang lebih tua siapa, dia jawab bapaknya. Terus kemudian dia juga pernah ditanya gini, ini pertanyaan yang menurut gua, dia itu ditanya gimana sih cewek yang lu idam-idamkan atau cewek spek lu itu gimana. Di pertanyaannya udah jelas kan, dan lu tahu apa yang dia jawab? Ya yang pertama sih dia cewek ya. Gini, pertanyaannya itu udah jelas loh. Cewek gini, cewek yang seperti apa yang lu sukai? Cewek seperti apa? Udah jelas cewek. Kenapa lu jawab yang nomor 1 cewek? Itu kenapa? Maksud makanya kayaknya gue yakin dia itu diputusin karena tolol sebenarnya. Nggak, tapi ya gue nggak tahu sih sebenarnya, karena di dunia entertain kan yang kayak gitu-gitu itu wajar bro. Maksudnya kayak gimmick-gimmick gitu wajar. Gue nggak tahu apakah Fajar itu di belakang ternyata dia orangnya asik, atau itu hanya di depan kamera aja, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya kalau dari mimik wajahnya sih kayaknya enggak ya, dia kayaknya emang tolol aja. Tapi ya Mas Fajar, apa yang gua panggil Mas? Ya, jadi Fajar, ini gua orang jelek, oke? Jadi ini saran dari sesama orang jelek, oke? Saran dari sesama orang jelek, ya udahlah bro. Gini, gua nggak tahu ya si cewek ini beneran dia mutusin karena lanjut, ya maksudnya ingin fokus ke fokus ke pendidikannya atau enggak, karena nyatanya ya enggak alasan kayak gitu itu nggak bisa dijadiin acuan ya berkaca pada pengalaman saya dulu. Ya tapi maksud gua gini loh, terlepas dari itu kan ceweknya tuh cantik bro kalau menurut gua. Jadi buat Mas Fajar, buka hati lah. Maksud gua lu boleh marah, karena gua pun di saat yang seperti itu dulu gua marah juga gitu loh. Tapi maksud gua lu boleh marah, tapi maksud gua ya buka aja gitu loh, buka hati dikit gitu. Siapa tahu dia emang beneran gitu, kayak gitu. Karena kan masih 15 tahun juga ya, masih fokus-fokusnya belajar. Maksud gua ya buka hati aja. Kalau emang kalau menurut gua sih si pacarnya ini sebenarnya juga masih ada perasaan sih, walaupun mungkin ketutup sama amarahnya dia gitu. Jadi buat siapapun yang kenal lah lu gini ya, ya walaupun lu tolol menurut gua, tapi kita punya cerita yang bersama, jadi tolong sampein lah kayak ya udah lu marah gak apa-apa gitu, tapi setidaknya itu buka hati dikit bro, serius bro. Nanti lu pasti kalau lu ketutupan sama amarah lu terus kemudian dia jadian sama orang lain padahal sebenarnya dia sampai saat ini kayaknya masih sayang sama lu, itu ya sayang aja gitu loh. Jadinya nanti lu bakalan nyesel aja gitu, kayak anjir kenapa gua dulu nggak buka hati aja ya buat dia kayak gitu. Jadi kalau saran gua sih lu boleh marah tapi lu tetap buka. Kalau emang dia itu beneran tulus sama lu dan sayang sama lu kan, nanti kalau semisal dia emang balik sama lu kan lu jadinya seneng juga gitu loh. Tapi kalau memang ternyata itu cuma dijadiin alasan, ya lu jadi tahu what can person isi, what can person isi gitu. Jadi lu bisa jadi tahu dia itu orangnya yang kayak gimana. Itu sih kalau menurut gue. So ya udahlah,
ngapain kita jadi bahas itu, jadi panjang banget nih cuy. Oke lah, gua mau bacain aja komen-komen ya. Ya walaupun komennya dari teman-teman gua sendiri sih, tapi ya oke lah. Kalian bisa komen guys di bawah, komen apa aja boleh lah, terserah kalian. Ada yang dari Afrizal nih, sukses. Sorry. Kayak ada yang dari Afrizal nih, sukses selalu Sam. Oke, terima kasih. Terus ada dari Ampun Bui, tambah lemu makin gemuk katanya. Terus kayaknya gue jawab ya, padahal nggak pernah minum susu ya, tapi udah gemuk. Apalagi kalau minum susu tiap hari. Jadi dia jawab ini belum nggak jawab, minum apa tuh, susu apa tuh gitu. Yang jelas ya susu murni mas, susu murni. Jadi yang murni itu nggak cuma aqua ya, karena aqua kan itu air dari pegunungan. Jadi selain minum air dari pegunungan, susunya itu susu murni, susu yang murni dari pegunungan. Wes, kak kena. Ya pokoknya kalian bisa komen apa aja lah guys. Oke, kita langsung aja, kita mau lihat Rewind Indonesia 2022. Anjir, makin panjang aja nih video, tapi nggak apa-apa lah. Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Kejadian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, ratusan keluarga korban dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan masih menunggu kedatangan. Ini tragedi Kanjuruhan ya, turut berduka bro. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suaraku adalah kabar dari masa depan. Dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022 sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Emang kalau Bang Jan Kalio ya, ex tim Tuan sudah bubar. Tuh ya, keren lah, keren. Luar biasa loh. Oh, ini Citayam Fashion, Citayam itu nggak sih? It's like a poem of love. Rigas. Ini gue tahu nih, Brock Lesnar. Lights, camera, action. See you looking at my PIC. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐. 기똥 차지. 나는 just got
laki-laki apa yang kalian lihat, tapi maksud gua nggak tahu ini apa ya, boyband kah nggak tahu. Musiknya tapi catchy sih, keren. Oh itu betul kah? Kenapa ada Fajar juga? Ada ini siapa sih yang kamu nyanyi itu nggak tahu bahasa apa. Terus ada si gua tahu tapi gua gak pada kenal, ada Coach Justin siapa sih? Justin. Ya itu apa kan? We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Yeah, when that morning just come. Oh ini yang charity itu ya, donasi Windah Basudara itu ya. Keren. Jangan dekati zina. Only fans. Minang deng lagi kinang puang. Hello. Kenapa ada cowok? Kenapa Rewind Indonesia di channel Close the Door ini emang boleh di sini? Boleh Slim, di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik, cuman satu yang nggak boleh. Apa itu? Nanya perawan. Ya gue tahu itu. Enggak, tapi kenapa di channel ini, bro? Lo enggak, karena faktanya cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda, udah itu aja. Emang pemerintah kita nggak mau support? Lah jangan tanya gua bukan juru bicara Kayak gini, pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenpar Kraf itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lah G-nya itu kan nggak denger gitu, jangan-jangan. Enggak ini. Saya tahu kenapa acara ini nggak disupport pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pesan politik. Oh. Kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan jogetnya dance aja ini. Yang adalah apa itu? Kepak saya. Enggak, lagian pemerintah, bro. Kepak sayap. Gue baru tahu ya kalau ternyata hewan darat punya sayap. Udah bro, jangan dulu. Bro, kalau memang ada duit juga nggak buat acara ini. Kenapa? Pemerintah kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Untung nggak jadi karena viral, ya kan? Gap ya? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah, udah jelas kenapa tebel. Kenapa? Supaya fokus. Fokus apa? Jadi kalau di luar demo bisa fokus merayakan ulang tahun. Cut. Yang lain aja nggak sampai semenit. Cepetan kawah. Sorry Lek, saya bantu Lek. Saya bantu Lek. Nonton apa kamu? Ha? Meme. Nonton apa? Mungkin Pak. MMA kok dirancang. Nah, ini food vlogger ya, udah banyak sekarang tuh food vlogger. Ini gua nggak tahu dia siapa sih, tapi viral ya dia ya. Gua tahu ini. Ini vokalis yang itu kan ngasih apa
infonya di Twitter. Balok. Visualisasinya sih bikin gua merinding anjir. Keren sih. Keren sih. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022 sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Kayaknya gua nggak naturok banget ya, nggak tahu mereka siapa ya. Ini uang kaget apa sih, nggak tahu. Eka Gustiawan. Iya, bener gak gua nyebut nama? Ini kan emang buat channelnya di channel bapaknya ya, jadi anaknya ikut. Enggak. Channel.
adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia, berhenti benci berapi-api, berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah. Atau gua cepetin aja kali ya. So ya keren. Gua nggak mau banyak ngomong ya tentang tragedi di Kanjuruhan ya. Ya gimana ya, itu duka mendalam. Tapi ini kita balik lagi ke video ini ya. Jadi storytellingnya sih udah nggak usah diraguin lagi ya. Walaupun nggak harus dipertanyakan. Ya mungkin karena sebenarnya gua bertanya kenapa harus di channelnya Om Deddy, tapi mungkin karena Om Deddy kan engagementnya luar biasa ya. Jadi ya it's okay lah. Maksud gua nggak terlalu, mestinya kayak ya it's okay lah di mana aja boleh. Tapi menurut gua ini sangat keren, storytellingnya apa semuanya ya, kayaknya Rewind selalu keren sih menurut gua. So thank you. Buat kalian juga jangan lupa komen gitu kan, apa aja komen terserah gitu kan, dan sampein juga ke Mas Fajar. Ini kenapa balik lagi ke Fajar sih? Nah, maksud gua ya kita berharap di tahun 2023 ini apa yang udah terjadi di 2022 yang buruk nggak terjadi lagi ya. Apapun itu, entah itu mungkin peperangan atau ya kalian tahu lah ya, atau tragedi itu, semoga tidak terulang kembali. Semoga semuanya jadi lebih baik, semoga kita juga semuanya jadi lebih baik. Dan yang paling penting, kenapa saya closingnya jadi bijak. See you in the next video. Jangan lupa komen.